Perkenalkan, nama saya Yulian Kung dan rekan saya Anggi Pratiawati akan mempresentasikan bagian dari Electronic Commerce Consumer Behavior Model. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari Electronic Commerce Consumer Behavior Model atau Turban et al. 2000 dalam decision making process atau proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ada bagian dari individual karakteristik, di mana mempengaruhi keputusan konsumen dalam menentukan pilihannya untuk membeli suatu barang. Perilaku setiap individu dipengaruhi berbagai beberapa aspek, seperti usia, jenis kelamin atau gender, etnis, pendidikan, pengetahuan, nilai, dan personality. Di mana yang pertama, usia. Umur seseorang akan mempengaruhi penentuannya dalam memilih produk barang atau pembelian produk skincare. Remaja yang berusia 12-20 tahun akan memilih produk-produk yang lebih terjangkau dan dikhususkan untuk seusia mereka. Sedangkan yang berusia 30 tahun ke atas akan memilih skincare yang mengandung anti-aging untuk membantu mengencangkan wajah mereka. Yang kedua, ada jenis kelamin, di mana juga mempengaruhi penentuannya dalam pemilihan produk yang akan dipilih. Kembali ke case, yaitu contoh pembelian produk skincare pada perempuan yang kebanyakan lebih memperhatikan kulit mereka. Jadi mereka akan memilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit mereka dan biasanya akan memilih produk dari berbagai merek untuk digabungkan menjadi skincare rutin mereka sehari-hari. Sedangkan para lelaki biasanya kurang memperhatikan kulit dan cenderung memilih skincare dari satu brand saja yang sama agar mereka lebih mudah memilihnya. Yang ketiga, ada etnis. Kelompok etnis atau suku bangsa adalah suatu anggota golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Dalam case yang saya sedang bahas pada kelompok etnis ini, tidak mempengaruhi dalam pembelian skincare produk kecantikan. Namun, saya akan mengambil case lain, contohnya seperti busana adat. Dalam pengambilan keputusan membeli busana adat, kebanyakan etnis atau suku Batak akan membeli kain ulos khas dari daerahnya, sedangkan masyarakat bersuku Jawa kebanyakan memilih kebaya atau baju Jawi jangkep. Yang keempat, ada pendidikan. Pendidikan seorang juga mempengaruhi pembeliannya. Dalam membeli suatu barang, masyarakat yang memiliki tingkat tinggi pendidikan tinggi biasanya akan lebih mencari tahu tentang produk-produk yang mereka beli sebelum mereka memutuskan untuk membelinya. Contohnya, mahasiswa yang memiliki laptop pasti akan memilih laptop yang pas dengan jurusan mereka. Contohnya, mahasiswa jurusan desain pasti akan memilih laptop atau device yang mendukung mereka dalam menyelesaikan tugas mata kuliahnya. Yang kelima, ada pengetahuan. Pengetahuan seseorang juga berdampak pada suatu produk yang akan dibeli saat mengambil keputusan mereka dalam membeli skincare produk. Kembali lagi ke case pembelian skincare. Customer yang memiliki pengetahuan terhadap suatu produk seperti ingredients dalam produk tersebut cenderung memilih ingredients yang sudah pasti cocok di kulit mereka. Seperti contoh, si A tidak cocok dengan kandungan vitamin C, akan memilih opsi lain seperti alpha-arbutin atau niacinamide yang sama-sama memiliki fungsi mencerahkan wajah. Yang keempat, ada nilai atau value. Nilai atau value dari suatu barang juga mempengaruhi keputusan pembelian terhadap suatu barang. Nilai atau value ditawarkan oleh produk tersebut akan menjadi pertimbangan customer dalam menentukan pilihannya untuk membeli barang. Contohnya, skincare si A memiliki harga 100 dengan manfaat yang sama dengan skincare si B yang memiliki harga 500.000 dengan ingredients yang hampir mirip. Namun, customer yang sudah mengetahui value dari skincare B akan tetap memilih skincare B karena manfaat yang dirasa lebih terasa. Yang kelima, ada personality.
atau kepribadian seseorang juga mempengaruhi keputusan pembelian terhadap suatu barang. Contohnya, saat membeli skincare di toko A, customer merasa kurang puas karena personality yang dimiliki oleh penjual dirasa kurang memuaskan, walaupun harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan toko B. Customer merasa puas karena penjual yang diramah walaupun harga relatif mahal. Dari sisi pembeli yang memiliki kepribadian konsumtif cenderung tidak terlalu berpikir panjang saat membeli suatu produk saat ditawarkan oleh penjual dan dia merasa tergiur. Konsumen tidak akan pikir panjang untuk mengeluarkan uangnya. Yang kedua, bagian dari environment karakteristik seperti karakteristik lingkungan, sosial, keluarga, komunitas. Yang pertama ada sosial, di mana sosial di sini bisa diartikan kehidupan sosial seseorang seperti kondisi ekonomi sangat mempengaruhi keputusannya dalam membeli suatu produk. Contoh, seseorang yang memiliki perekonomian di atas akan membeli produk tanpa terlalu mementingkan harga asalkan hasil yang dia dapatkan sesuai dengan yang ia inginkan. Yang kedua, keluarga. Keluarga di sini bisa diartikan kondisi keluarga seperti latar belakang keluarga pembeli. Misalnya, pembeli memiliki latar belakang keluarga artis atau pembeli suatu barang pasti akan memilih barang-barang yang branded yang menunjukkan status sosial mereka. Yang ketiga, ada komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungannya memiliki ketertarikan dalam habitatnya yang sama. Komunitas juga bisa mempengaruhi keputusan pembelian terhadap suatu barang. Contohnya, perkumpulan komunitas pencinta moge. Mereka akan memprioritaskan untuk membeli hobi mereka, yaitu motor gede yang biasanya berharga jauh lebih tinggi daripada motor pada umumnya. Yang ketiga, ada bagian dari buyer's decision adalah proses di mana penyeleksian terhadap dua pilihan alternatif atau lebih yang menghasilkan keputusan untuk membeli atau tidak membeli, atau buy or not. Buyer's decision adalah proses di mana konsumen memutuskan merek mana yang akan dibeli. What to buy? Konsumen akan membeli merek yang paling disukai, tetapi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yang berada di antara niat pembelian dan keputusan pembelian, yaitu faktor sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Pilihan alternatif harus tersedia, konsumen akan mengambil keputusan yang penting agar nantinya memudahkan seseorang untuk berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembayaran. Semua hal tersebut akan berdampak pula pada konsumen untuk melakukan pembelian berikutnya atau repeat purchase nantinya. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa buyer decision merupakan tahap dalam suatu proses di mana konsumen melakukan pembelian berdasarkan hasil komponensi dari seluruh pengetahuan yang dimiliki untuk menjadi nilai pertimbangan antara dua atau lebih alternatif produk yang tersedia dalam memutuskan salah satu produk. Yang keempat, ada stimulus pemasaran atau marketing stimulus adalah setiap komunikasi atau stimuli secara fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Stimulus marketing mencakup harga, promosi, dan kualitas produk. Contohnya, persaingan perilaku usaha dalam mementingkan daya saing di perjalanan Indonesia. Depo and Travel Tour, contohnya di sebuah biro perjalanan wisata yang mampu bertahan dalam memiliki konsumen yang terus meningkat dalam penjualan paket wisata domestik untuk grup. Stimuli pemasaran penting mempengaruhi konsumen dalam pemutusan untuk membeli paket wisata domestik grup tersebut ialah dari segi variabel harga dan produk. Yang ketiga, ada stimulus lainnya adalah faktor yang mempengaruhi ketentukan dalam perilaku, keinginan yang hidup, kebiasaan, dan tradisi dalam permintaan akan bermacam-macam barang dan jasa di pasar, di mana perusahaan dituntut untuk menentukan pengetahuannya. Perilaku manusia yang sangat ditentukan oleh kebudayaan yang melingkupnya dan pengaruhnya akan selalu berubah setiap waktu sesuai dengan perkembangan zaman dari masyarakat tersebut. Contohnya, pada zaman globalisasi ini,
Budaya luar sudah mulai masuk dengan mudahnya ke dalam negeri, sehingga masyarakat pun mulai meniru dengan pakaian budaya luar yang cenderung minim, menimbulkan permintaan masyarakat terhadap model pakaian bervariasi, seperti tank top, bikini, hot pants, dan crop top, dan lain-lainnya. Dari segi teknologi, tentu saja perkembangan teknologi akan di zaman sekarang memberi dampak yang sangat besar terhadap perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Contohnya, penggunaan smartphone yang biasanya memudahkan konsumen dalam memilih membeli barang yang dibutuhkan karena segala barang kebutuhan sudah tersedia secara online di berbagai e-commerce. Pembayaran seperti dimudahkan oleh teknologi yang semakin canggih seperti dompet elektronik yang mempermudah segala transaksi dalam pembelian online shopping. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sudah disampaikan pada teman saya. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, jadi saya akan menjelaskan contoh produk yang sudah kami pilih, yaitu KFC. Sebelum saya akan menjelaskan materi ini, ada baiknya saya akan menjelaskan pengertian dari KFC. KFC atau Kentucky Fried Chicken adalah jaringan restoran cepat saji yang berada di Amerika yang berkantor pusat di Olive, Kentucky, yang berspesialisasi dalam ayam goreng. Ini adalah jaringan restoran terbesar kedua di dunia atau diukur berdasarkan penjualannya setelah McD. Nah, KFC ini didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders, seorang pengusaha yang menjual ayam goreng dari restoran pinggir jalan dan di mana restoran itu di Corbin, Kentucky. Dari itu, produk asli KFC adalah potongan ayam goreng tekanan yang dibumbui dengan resep Sanders dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Konstitusi resep adalah rahasia dagang. Sebagian besar ayam goreng diperkenalkan oleh Francis Pete Harman pada tahun 1957-an. Sejak awal 1990-an, KFC telah memperluas menu untuk menawarkan produk ayam lainnya seperti sandwich dan bungkus daging ayam, serta salad dan makanan sampingan seperti kentang goreng, corn dog, dan adapun makanan penutup dan minuman ringan seperti Fanta, Sprite, dan Coca-Cola. Nah, perilaku konsumen terhadap pembelian produk KFC ini menjadi abstrak. Pada pemasaran produk KFC ini banyak menggunakan sistem promosi dan diskon harga. Misalkan seperti paketan ayam yang mendapatkan promosi yang cukup murah. Di dalam paketan itu tersendiri terdapat berbagai seperti item nasi, ayam, kentang, dan minuman. Selain itu, KFC juga membuat diskon gede-gedean, misalkan diskonnya 50% dan mendapatkan 7 potong ayam. Dari sana banyak konsumen yang minat atau tertarik pada promosi tersebut. Selain itu, KFC juga melakukan pemasaran melalui ojek online, sebut saja aplikasinya Gojek dan Grab. Nah, selain itu, sistem pemasok KFC. KFC mengumpulkan material bahan mentah atau pendukung dari supplier mereka, lalu bahan-bahan yang terkumpul tersebut diproses menjadi bahan setengah jadi oleh logistik regional, dan bahan setengah jadi tersebut disuplai ke berbagai wilayah teller KFC untuk diolah menjadi makanan siap saji yang akhirnya dihidangkan ke konsumen. Pengembalian keputusan yaitu ada individual karakteristik sangat mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, produk dari KFC itu tersendiri berpengaruh pada usia seperti misalkan anak-anak,
orang remaja, sekalipun orang dewasa dan lansia yang juga menggemari produk-produk dari KFC itu. Nah, produk dari KFC yaitu makanan cepat saji, maka semua kalangan sangat menggemari makanan tersebut. Selain cepat, enak, dan harganya cukup relatif pas di kantong. Nah, adapun perilaku konsumen terhadap karakteristik lingkungan KFC sudah dikenal pada lingkungan masyarakat yang mengakibatkan konsumen tertarik untuk membeli produk dari KFC. Selain itu, lingkungan KFC sudah ada di semua daerah, khususnya daerah kota, yang menjadikan KFC menjadi sarana berkumpul bagi keluarga atau adapun acara seperti ulang tahun, pokoknya acara yang mewah, dan bagi keluarga yang ingin menikmati produk-produk KFC itu sendiri. Biasanya keputusan konsumen berpikir untuk membeli produk KFC ini. Mengapa? Karena produk KFC banyak memiliki item produknya. Item ini sangat banyak, dan KFC juga memiliki meluncurkan produk-produk yang terbaru yang membuat konsumen akan merasa kebingungan untuk memilih mana yang dia akan mau dibeli, karena semua yang terbaru itu rasanya sangat enak dan memiliki harga yang relatif cukup murah. Dan untuk itu konsumen dapat memutuskan apa yang dia mau beli. Nah, dari ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami sudah jelaskan. Adapun penyampaian kesimpulan ini yaitu proses keputusan konsumen menurut para ahli. Stimulus menurut ASEL 192128 adalah setiap bentuk secara fisik atau visual atau komunikasi secara verbal yang dapat mempengaruhi respon individu. Stimulus terdiri dari dua bentuk, yaitu stimulus pemasaran dan stimulus promosi. Budaya menurut Philip Kotler 1997-172 mendefinisikan budaya sebagai kebudayaan adalah faktor dasar yang paling menentukan dari perilaku dan keinginan seseorang. Pengembalian keputusan atau decision making yaitu proses pemikiran dalam pemilihan beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi masa depan. Nah, menurut Basu Swanta dan T. Hani Handoko 1987-63, kelas sosial dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada golongan atas, ada golongan menengah ke atas, ada golongan rendah. Adapun isi dari bagian yaitu individual karakteristik, stimulus, sistem pemasok, dan karakteristik lingkungan dan keputusan konsumen. Nah, selain itu kami juga menentukan contoh produknya, yaitu dari produk KFC, di mana produk ini banyak peminat dan konsumennya yang semakin hari semakin banyak, dan pemasaran dari produk KFC ini lumayan signifikan dan dapat menjadi contoh bagi perusahaan makanan yang lainnya. Sekian dari materi yang kami bisa sampaikan. Bila saya dan rekan saya tidak
sekian dari pemaparan materi dari saya dan rekan saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.